Sebagai warga negara, semua harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Terus yang kedua, seperti biasa, jaksa memutarbalikan fakta. Yang ketiga, fakta yang disembunyikan yang mungkin akan dibuka di akhirat oleh kejaksaan meminta audit BPKP. Hasilnya sudah ada audit BPKP, tetapi tidak dijadikan fakta persidangan karena audit BPKP tidak merugikan keuangan negara dan tidak menyatakan ada pelanggaran hukum. Ini fakta. Yang keempat, tentang analisa saksi, sama sekali tidak dilakukan analisa. Oleh karena itu, saya sangat tidak terkejut dan tersenyum, sehingga secara pribadi saya mengetahui persis apa yang disebut dengan kejaksaan. Oleh karena itu tadi, untuk khusus yang keterangan terdakwa tadi itu, saya ingin didengarkan benar nggak jaksa ngomongnya kan gitu. Oleh karena itu ternyata itu dipelintir dan salah. Jadi ada banyak hal. Pertama, aturan mana yang dilanggar. Terus yang kedua, seharusnya kalau kejaksaan mau mengambil alih sebagai lembaga audit, kan itu harus kursus anggaran. Ditempatkan dalam belanja tidak langsung yang tidak terkait dengan program dan kegiatan, itu berarti tidak terkait dengan program dan kegiatan. Yang kedua, tentang pasal 1 tidak dibahas secara mendalam, karena sudah sangat jelas apa yang saya kemukakan. Ya. Jadi ada banyak saksi diputarbalikan. Pengertian daerah dalam Kepmenkyu nomor 83 tahun 2000 kan gitu. Tidak bisa diartikan oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Kan ngaco itu. Tahunnya ini tahun 2004 Undang-Undang 32, mengacunya ke Undang-Undang 32 tahun 2004, padahal Kepmenkyu-nya tahun 2000. Nggak bisa yang di belakang oleh yang di depan, kecuali yang di depan oleh yang di belakang, kalau tidak ada keterangan di yang di depannya. Fakta sebagai belanja tidak langsung tidak dikupas banyak. Tentang Cianjur diputarbalikan. Jadi faktanya nanti teman-teman pers itu sudah ada di internet yang berkaitan dengan Cianjur itu sama sekali diputarbalikan, dan ini juga terjadi pada saat memutuskan Agus Muharram yang dijadikan jurisprudensi. Jurisprudensi yang salah juga masih dikemukakan. Sebagai insentif, kita tidak pernah mengatakan insentif, tetapi dalam anggaran ditempatkan dalam kelompok belanja tidak langsung. Contohnya begini, tunjangan perumahan DPRD. Dulu dalam belanja langsung itu harus dipakai kontrak dan lain sebagainya, ada SPJ dan lain sebagainya. Sekarang dalam belanja tidak langsung menjadi penghasilan bagi DPRD itu sendiri. Nah, kata mengulang saksi ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan tidak ada bagian untuk khas daerah, tidak ada dalam ketentuan, kan itu ya. Dalam ketentuan administrasi negara, penganggaran harus disisakan di kas daerah. Karena jaksa tidak tahu ketentuan itu, maka yang dikatakan oleh ahli salah dikaplok, dan ini tidak diungkapkan dalam pemeriksaan di persidangan, tetapi dalam BAP. Saksi Oot Khotimah semua tahu. Begitu ditanya di persidangan, saksi Oot Khotimah tidak mampu menjawab satu pertanyaan pun. Tetapi di sini dijadikan dasar saksi Oot Khotimah ini. Padahal dalam persidangan, Bu Oot ini begini tidak tahu, ini begini tidak tahu, semua tidak tahu, tetapi masih juga dijadikan dasar oleh jaksa. Yang paling mengherankan, menurut hasil wawancara investigasi kan itu, yang paling mengherankan adalah bahwa tahunnya 8 tahun itu bukan keputusan JPU, tetapi dikirim oleh Kejaksaan Agung. Kata siapa? Kata salah seorang jaksa yang bicara kan itu, dan rekamannya jelas. Jadi sementara JPU yang mengikuti persidangan, tapi keputusan 8 tahunnya dikirim oleh Kejaksaan Agung sampai H- sekian menit katanya kan gitu. Itu dikirim. Jadi sedangkan yang namanya Kejaksaan Agung tidak mengetahui secara persis. Pernah ada pejabat dari Kejaksaan Tinggi datang ke sini, tetapi tidak lama karena melihat fakta persidangan belepotan untuk kejaksaan. Saya sama sekali tidak terkejut. Saya bersyukur bahwa saya mengetahui persis apa dan bagaimana yang disebut kejaksaan, dan masyarakat mengetahui persis apa dan bagaimana yang disebut kejaksaan. Yang terakhir adalah 14 miliar
kata jaksa kerugian keuangan negaranya. Kalau 14 miliar adalah berarti, kan gitu. Semua yang terlibat itu harus diperiksa. Dan kalau tidak diperiksa, maka bahaya laten. Hanya untuk mengistimewakan Bambang Herianto saja, yang sampai hari ini tidak ditahan, itu sudah dipergunjingkan oleh masyarakat. Apalagi yang lainnya. Oleh karena itu, pengingkaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara tidak ditempatkan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau 14 miliar, kepala desa harus ditahan dong. Harus diperiksa dan dijadikan tersangka. Lalu kemudian petugas PBB semuanya. Dan salah satu hal, kenapa kalau ini kemudian dibuktikan oleh kejaksaan seperti itu, jaksa harus yakin bupati lain, wali kota lain, gubernur lain, semua itu harus diperiksa oleh kejaksaan. Kalau tidak diperiksa oleh kejaksaan, berarti kejaksaan tidak mempunyai keyakinan dan hanya untuk menghukum Hidayat. Ini pengingkaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Bapak melihat ada tebang pilih gitu Pak? Jadi tebang pilih, tebang pilah, atau apapun sekehendak keinginan kejaksaan. Saya sama sekali tidak terkejut. Dan nanti lihat saja. Begitu kita menyampaikan pledoi untuk membantah apa yang menjadi keterangan jaksa, jaksa akan membuat replik. Pada saat membuat replik, sama sekali tidak akan membantah apa yang ada dalam pledoi kita, tetapi biasanya akan berpijak pada pokoknya kami yakin dengan tuntutan semula, pokoknya. Kayak tadi, fakta persidangan sama sekali nggak dikemukakan. Tetapi yang dikemukakan oleh jaksa itu yang di BAP. Saksi Edi di BAP, saksi Ahyar yang di BAP, fakta Edi ngomong seperti apa, fakta Bambang ngomong seperti apa, fakta F ngomong seperti apa, tidak dimasukkan ke dalam tuntutan kejaksaan. Jadi saksi kayak Ugai ngomong seperti apa, ini ngomong seperti apa, itu yang di BAP aja yang dimasukkan, sehingga khotimah yang dalam fakta persidangan ini ditanya tidak bisa sedikit pun menjawab oleh jaksa dijadikan dasar. Nah ini kelemahannya. Oleh karena itu saya katakan kalau kondisi seperti ini, kejaksaan kan itu atau oknum-oknum kejaksaan sudah berada pada posisi bahaya laten bangsa. Jadi ini sudah sangat berbahaya bagi negara dan cukup mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kejaksaan. Cukup Hidayat menjadi korban kejaksaan, jangan sampai warga negara yang lain menjadi korban kejaksaan. Korban-korban banyak, fakta hukum ada pada saya. Jadi fakta hukum, misalnya orang yang sudah dihukum mempunyai kekuatan hukum tetap karena diindikasikan ada tertentu 2 tahun lebih tidak pernah dihukum. Bapak kan juga meminta ada komisi jaksa juga ikut mengawasi persidangan ini, bagaimana? Apakah sudah dipenuhi oleh Komisi Kejaksaan? Saya yakin tidak akan bekerja karena dengan kejaksaan pasti 11-12. Komisi Yudisial juga sama sekali tidak akan kerja. Saya sama sekali tidak